Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrel Fahrezi M. Sebagai ketua dari kelompok 1 mata kuliah Statistika dan Probabilitas 2. Video ini kita membahas tentang analisis korelasi kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan Universitas Metamedia. Di sini kami sudah mengumpulkan datanya. Data tersebut kami kumpulkan melalui kuesioner. Jadi kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, uji korelasi dan lain sebagainya dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita ke tutorial dan pembahasannya. Saya Putri Diana akan menjelaskan pengujian validitas. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian ini ialah menginputkan data kuesioner ke dalam SPSS. Setelah data kuesioner diinputkan, maka langkah selanjutnya ialah mencari total dari nilai variabel. Klik pada bagian transform, compute variabel, pindahkan pertanyaan 1 sampai 10 ke bagian numeric expression. Pada bagian target variabel kita beri nama total dan setelah itu kita klik OK. Lalu kita kembali ke data SPSS dan di sana ada totalnya. Selanjutnya kita mencari nilai R hitung dengan melakukan klik pada bagian Analyze. Lalu kita pilih bagian Correlate Bivariate. Setelah itu kita pindahkan semua pertanyaan dan totalnya ke bagian variabel. Centang percent to highlight flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Kita lihat pada bagian total. Nilai yang kita uji ialah pada kolom bagian bawah, yaitu total percent correlation. Langkah pertama yang dilakukan ialah cari nilai R tabel. Diketahui DF sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Taraf signifikannya 0,05. Maka R tabelnya DF 28 pada taraf signifikan 0,05 sama dengan 0,374. Semua kuesioner bisa dikatakan valid dikarenakan nilai percent correlation-nya lebih besar dari 0,374. Perkenalkan, nama saya Radiatul Sami. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas, di mana metode uji reliabilitas yang akan digunakan adalah metode Cronbach-Alpha dan R hitungnya besar dari 0,60. Maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Di sini data yang digunakan adalah data yang sudah diinput sebelumnya saat uji validitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita klik Analyze, Scale, lalu kita klik Reliability Analyze. Di sini kita masukkan semua pertanyaan kecuali total di sebelah kanan. Lalu di statistiknya kita klik kita centang yang scale dan scale if item delete. Lalu OK. Dan inilah outputnya. Kita bisa melihat pada tabel Cache Processing Summary, di mana jumlah respondennya ada 30 dan persentasenya menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 30 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Selanjutnya kita lihat pada tabel reliability statistik yang Cronbach alfanya yaitu 0,831. Dengan N-nya adalah 10. N of items-nya menunjukkan bahwa jumlah
dari items atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view ada 10. Sehingga diketahui nilai R hitung sama dengan 0,831 besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Baik, kali ini kita melakukan uji normalitas. Sebelum itu, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel kepuasan dan variabel pelayanan, dengan memiliki 30 responden masing-masingnya. Untuk data dari tabel kepuasan, kita mendapatkan melalui kuesioner. Dan untuk tabel pelayanan kita mendapatkan dari penjumlahan tabel pada saat pengecekan uji validitas tadi. Baik, langsung aja kita masuk ke uji normalitasnya. Yang pertama pilih analyze, selanjutnya pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore. Selanjutnya masukkan variabel yang akan diuji normalitasnya. Masukkan variabel tersebut ke dalam kotak dependent list. Lalu kita tes untuk kedua variabel tersebut. Selanjutnya aktifkan box normality plots weight testnya. Dengan klik plots, lalu centang normality plot weight test tersebut. Lalu continue dan klik OK. Baik, langsung kita ke outputnya. Di bagian nilai N terdapat 30. Nah, perlu diperhatikan bagian ini. Pastikan angka di sini telah sesuai dengan data inputan. Dan perhatikan bahwa variabel kepuasan pengunjung dan penilaian pelayanan masing-masing 30 inputan. Karena ini telah sesuai dengan data, sehingga tabel selanjutnya dapat diinterpretasikan. Untuk tabel deskriptif, ini menampilkan statistik dari masing-masing variabel, baik ukuran pemusatan data maupun ukuran distribusi data. Selanjutnya untuk tabel test of normality, berdasarkan SIG Shapiro-Wilk-nya, bagian kepuasan pengunjung nilainya terdapat 0,514. Jadi karena nilainya 0,14 lebih besar dari 0,05, maka kepuasan pengunjung berdistribusi normal. Begitu juga dengan SIG penilaian pelayanan yang jumlah SIG-nya 0,287 merupakan lebih besar dari 0,05, maka penilaian pelayanan berdistribusi normal. Uji linearitas, yang mana datanya X adalah kepuasan pelayanan dan Y-nya adalah pelayanan. Di sini kita membuka pada analyze, compare means, lanjut, dan pada dependent listnya kita masukkan kepuasan pelayanan dan kepuasan pengunjung kepada dependent list, sedangkan penilaian pelayanan kita masukkan ke dependent list, independent list. Baik, selanjutnya kita klik option, lalu kita centang pada test for linearity. Selanjutnya pas pada outputnya kita memastikan apakah data kita sudah valid 100% atau belum. Itu kita melihat, selanjutnya kita melihat pada tabel ANOVA, yang mana tabel ANOVA kita ambil di deviation from linearity. Pada SIG-nya terdapat 0,827, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya berdasarkan SIG tadi,
standard deviation from linearity 0,827 besar dari 0,05, maka terdapat hubungan antara kepuasan pengunjung dan penilaian pelayanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi. Di sini saya memiliki 30 data responden. Langsung saja, pertama-tama kita pilih analyze. Setelah itu pilih correlate dan bivariate. Di sini kita memasukkan kepuasan pengunjung dan penilaian pelayanan kita ekspor ke dalam variabel. Di sini kita checklist plug significant correlation, dan di menu option kita tidak melakukan apapun dan langsung klik OK. Ini tampilan outputnya. Di sini N30 yaitu dari nilai kepuasan pengunjung, dan N30 dari penilaian pelayanan yang sudah sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Melihat dari signya, dari tabel diperoleh nilai 0,008 lebih kecil dari 0,05. Artinya ada korelasi yang signifikan antara kepuasan pengunjung dan penilaian pelayanan, sehingga A1 diterima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian estimasi rata-rata. Langkah pertama yaitu klik Analyze, pilih Descriptive Statistik dan pilih Explore. Masukkan pelayanan dan kepuasan ke dalam kotak dependent list. Kemudian OK, sehingga akan diperoleh hasil output sebagai berikut. Perhatikan tabel cache processing summary, terdapat N sama dengan 30. Ini menunjukkan sampel yang diolah sebanyak 30 atau telah sesuai dengan inputan awal. Selanjutnya perhatikan tabel deskriptif, terlihat pada baris 95% confidence interval format untuk lower bound sama dengan 78,16 dan untuk upper bound sama dengan 82,98. Hasil ini menyatakan bahwa estimasi nilai rata-rata dari argumentasi ini berada di antara 78,16 sampai 82,98 atau dalam interval 78,16 sampai 86,19. Dengan demikian, dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata kemampuan menulis karangan argumentasi akan berada pada interval 78,16 sampai 82,98. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji score, yang dimana uji score adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang distribusi frekuensi data, yang mana kegunaannya sendiri adalah untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Di sini saya mempunyai dua buah variabel, yaitu variabel kepuasan dan variabel pelayanan dengan data-data yang telah saya isikan dan saya uji sebelumnya di validitas. Langkah selanjutnya untuk pengerjaannya itu kita klik data. Setelah data kita klik Weak Case. Nah, di bagian Weak Case kita pindahkan yang kepuasan kepada Weak Case by. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita lihat bagian outputnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke data. Kita lakukan klik Analyze. Pilih non-parametric test. Kita klik chi-square. Nah, setelah di chi-square test, kita pindahkan yang bagian pelayanan kepada tes variabel. Salah. Nah, maksudnya yang bagian kepuasan kepada tes variabel. Selanjutnya kita klik OK. Bentar. Nah, outputnya yaitu ada tabel frekuensi, dimana tabel frekuensi itu datanya yaitu ada
totalnya 2417 dan ada juga tabel statistik. Nilai chi-square-nya itu 6227 dan dengan nilai sig-nya 0,0, yang artinya dimana jika nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya ditolak karena 0,0 lebih kecil daripada 0,05, jadi H0-nya ditolak. Sekian yang uji square, terima kasih.